Tapi Ini anaknya penyembahan, adalah bukan penghormatan. inkarnasi menjadi manusia. Penyembahan lain, penghormatan lain. Bunda Maria itu selalu hadir di dalam perayaan ini loh. Selalu hadir loh itu dalam penyembahan Allah. Nyambung. Begini Pak Evlogia, bagus pertanyaannya itu. Pertanyaanmu itu sebenarnya hal yang gampang. Seorang raja pun nurut kepada ratunya. Seorang raja aja nurut kepada ibunda ratunya. Dan ibunda ratu juga nurut kepada rajanya. Sekalipun raja itu adalah anaknya, itu hal yang umum. Itu hal yang pantas. Sama seperti presiden. Ibu presiden, emangnya sang presiden tidak menghormati ibunya? Pak Evlo? Dengar dulu, jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Apa ibu dari presiden itu tidak boleh dihormati oleh sang presiden? Itu kan sama-sama manusia, Bu. Pakai ayat, Pak. Oke, sekarang pegang omonganmu sama-sama manusia. Bu. Bapak tolong tunjukkan kepada saya di mana ibunya Bapak disebut sebagai ibu Tuhan. Coba. Kan sama-sama manusia kata Bapak. Silakan. Ibunya Evlogia disebut sebagai ibu Tuhan dalam Alkitab itu ada di mana? Mana ada ibu saya ibu Tuhan kok sembarangan. Loh, katanya sama-sama. Gimana sih? Pak, sama itu artinya apa? Sama itu artinya apa coba? Kita belajar bahasa Indonesia dulu. Bapak bilang kan sama-sama manusia. Oke. Sekarang kita uji. Kalau sama-sama manusia, berarti punya Bapak juga ibu Tuhan. Nah, ayatnya di mana? Apa? Ayatnya di mana? Katanya sama-sama Ayat manusia. apa? Ya, di mana? Di mana Anda dikatakan juga sebagai ibu Tuhan? Kau tadi kan bilang presiden sama ibu presiden. Loh, katanya sama. Saya itu lagi menyamakan omongan Bapak loh. Bapak bilang Anda sama dengan Bunda Maria. Di sini dikatakan siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku Tadi datang katanya mengunjungi ibu aku. presiden sama presiden. Iya, di mana? Di mana di sini? Kalau ibu presiden juga di mana di sini? Kalau ibu presiden dan presiden sama-sama manusia. Iya, di mana di Ibu sini? Ya, Bapak bilang kan sama-sama manusia. Di mana ibunya Bapak Evlogia disebut ibu Tuhan, kan sama-sama manusia. Di mana? Aduh, Bapak. Loh, kocak Anda. Anda mengatakan sama. Loh, gimana ini? Kalau presiden tidak bisa dibanding Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan saya, Pak. Oke. Nah, ibu Tuhan bisa dibandingkan dengan Anda nggak? Hah? Ibu Tuhan bisa dibandingkan dengan Anda nggak? Sekarang aku tanya deh sebelum kamu Jangan tanya. Anda tadi mengatakan sama. Saya tanya Ibu sekarang. Tuhan itu manusia atau bukan? Jadi Anda sebanding dengan ibu Tuhan nggak? Ibu Tuhan itu manusia atau bukan? Manusia. Maria itu ibu Tuhan atau bukan? Manusia. Lalu di mana tentang Anda di Alkitab? Punya dosa ada nggak? Ya, di mana ayatnya tentang Evlogia di Alkitab Punya karena dosa ada sama nggak? manusia? Mana? Paman Evlogia, gua habisin lagi kedua nih ya. Katolik percaya kalau Bunda Maria itu menyembah Yesus. Kamu mau ngomong apa lagi? Memang menyembah kok. Memang menyembah. Memang. Terus apa? Kamu mau nuduh apa lagi Katolik? Siapa bilang dalam menyembah? Orang kita nggak menyembah Iya, Bunda memang Maria menyembah dari Yesus. Dia memang menyembah Yesus. Mbak, siapa bilang dia tidak menyembah anaknya? Aneh aja kau nih. Itu aneh-aneh aja makanya. Dia menyembah Yesus, tapi Yesus tidak menyembah dia, tahu nggak? Enggak lah, karena dia Oke. mengeluarkan. Sekarang coba pasal tempat coba tiga. Anda buktikan Katolik menyembah Maria, Pak. Di mana kalimatnya, Pak? Coba. Kau buktikan dulu bahwa Katolik menyembah Maria, kau kasih dulu di mana doa Katolik menyembah Maria. Loh, Anda Bukan menuduh menyembah. Katolik kan menyembah Maria kan? Coba. Dari ke sana kan. Udah. Sekarang begini. Bukan Jangan sekarang begini. Kaget kan, Bang Dari Flo? tadi Anda mengatakan kami menganggap Maria Tuhan. Nah, coba tunjukkan di mana ajaran Katolik menyebut Maria Tuhan. Mana? Begini, Pak. Siapa Pak, bilang? Bapak, Siapa Anda menuduh bilang? kami tadi menjadikan Maria Tuhan. Sekarang tunjukkan pada kami ajaran Katolik mengajarkan Maria itu Tuhan. Doakanlah kami yang berdosa ini bukan menganggap itu. Loh, tadi habis ngomong apa tadi? Udah.
doakanlah kami yang berdosa ini apa sekarang Doakan. kami mati. Doakan itu Sekarang menyembah dan atau kami gimana? mati apa lagi? Sejak kapan kata doakanlah kami itu sebagai Tuhan? Emangnya Tuhan ada Apa berdoa? lagi? Ke Tuhan mana lagi Itu mendoakan doakan? kamu. Apa lagi? Pak Efro, saya mau nanya, emangnya Tuhan Yesus mendoakan kamu? Bukan kamu tuh doa kepada Maria. Doakanlah. Kalimatnya loh Pak. Ada Kalimatnya, nggak doa? doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu Sekarang dan waktu kami mati. Iya, Apalagi Doakan Kata kepada siapa, Pak? kalimat kata doakanlah itu apa Pak? Arti dari kata doakanlah ini jangan sampai bahasa Indonesia-nya Protestan ini buruk sekali. Jangan sampai nih. Berarti ketika Yesus berdoa kepada Allah Bapa sih Sina, Yesus menyembah Allah Bapa. Ya, lagi menyembah itu di Menyembah Getsemani Allah. lagi menyembah Allah Bapa itu. manusia yang sudah mati, yang sudah tidak ada lagi. Tunggu, jangan dulu ke sana, jangan dulu ke sana. Kalimat bahasa Jawab Indonesia dulu, dulu. Pak. Jawab Yang dulu dulu. itu tadi. Kata doakanlah itu apa artinya? Doakanlah kami. Aku tanya ya, bolehkah kita no. meminta sesuatu kepada Doakanlah kami. orang yang sudah Pak mati? Eflogia. Jangan dulu kemana-mana, sesuai dengan yang kamu bawa tadi. Doakanlah Bolehkah? kami. Iya. Kan kamu berkata, ya, Apa? Pak. Begini, Ya, ada kata doakanlah Salam kami, Maria, apa? Bunda Allah, Tuhan kamu, terpujilah engkau di antara wanita. Itu dalam kitab suci, Pak. Terpujilah Itu ayat buah dalam tubuhmu Yesus. kitab suci. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, bukan ada nggak kata Iya, itu? doakanlah itu apa artinya? Doakanlah itu apa artinya? Hah? Bisa nggak orang yang sudah hidup dan sudah mati ada hubungan nggak? Yang benar, Pak. Doakanlah itu merujuk kepada apa? Arti definisinya, Pak Eflo. Orang Kata yang sudah doakanlah. orang yang sudah Doakanlah mati itu tidak. merujuk kepada apa? Doakanlah merujuk Orang kepada yang sudah mati tidak bisa mendoakan orang yang sudah masih hidup. Jadi Bapak Eflogia ini pengikut Tuhan orang-orang mati, betul? Pengikut orang-orang mati, betul ya? Tuhannya orang-orang mati ya? Bukan kamu Tuhan megang orang-orang. kitab orang mati. Marianya yang sudah Oh, mati ternyata Tuhan orang mati. Tuhannya bangkit. Oh, Yesus Tuhan orang mati. bangkit. Pak Eflogia, saya jawab dulu ya. Yesus Tuhan bangkit. kami itu Maria Tuhan mati orang-orang hidup, Pak. dikubur. Dengerin, saya baca kitab suci. Kamu kan ngomong asal-asalan. Mana nggak ada dikatakan dasarnya. Maria bangkit di mana? Karena kami Tuhan Di mana katakan orang-orang Maria hidup, bangkit di Pak. kitab suci? Mana? Nih, para kudus Mana nih lagi Maria katakan berdoa nih, dia Pak. bangkit? Yo, besarkan saya dulu. Pak, Ada nggak Maria? Pak, baca Alkitab, katakan Pak. bangkit? Baca Alkitab, bukan congor doang. Oke ya? Jadi, orang Katolik meyakini Tuhannya adalah Tuhan orang-orang hidup. Kenapa? Kita baca Wahyu 8 ayat 4. Kalau Yesus bangkit, Pak, saya tahu. baca dulu Alkitab. Bisa diam nggak? Ini Protestan ini dipakai Alkitab malah dia membantah loh. Gue bingung. Oke, kita baca. Kenapa orang Katolik meyakini Tuhannya Tuhan orang-orang hidup? Karena di kitab Wahyu 8 ayat 4 dikatakan demikian. Asap dupa itu pun naik bersama doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pendubaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Jadi bagi kami, Pak, sesuai perkataan Yesus bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun ia sudah mati. Maka orang kudus di sini mereka berdoa, Bapak. Aduh. Tuhan Protestan adalah Tuhan yang orang-orang mati. Makanya mereka Protestan menyangkal Yesus perkataan Yesus yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun ia sudah mati. Orang Protestan menyangkal Yesus. Coba bantah ayatnya. Mengatakan, Mana ayatnya? Yesus mengatakan, Pakai ayat.
Pakai ayat mana? Iya, saya pakai ayat. Saya pakai Iya. ayat. Ayat mana? Biar saya buka. Cerita Lazarus dan orang kaya. Apa lagi? Dan buka Yohanes 11 ayat 11 dan Ya, oke. Ini Protestan malah nggak pakai kitab suci loh. 11 ayat Protestan 11 macam apa ini? sampai Oke. dengan 13 dan Oke, Yohanes 11 ayat 11 sampai 13. Yohanes 11. Ayat 11 sampai 13. Oke, saya baca ya. Oper ke saya, kasihan bapaknya. Sebentar, Pak. Pelan-pelan ya. Belum tentu Anda juga bisa jawab. Ya kan? Ya, pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan. Saya baca ya ayat 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi Aduh. sangat takut. Yohanes 11 dan Oke, Yohanes bentar 11. ya. Kalian Protestan harusnya pakai Alkitab kalau bicara, Ya. bukan pakai ilmu congor. Nah, Yohanes 11 ayat 11 sampai dengan 13 sampai Oke. dengan 13. demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus sahabat kita telah tertidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia. Lalu kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Namun aku bersuka cita, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab itu demi kebaikanmu, supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Oke. Oke dan Ya. jadi ayat ini mengatakan apa? Yesus sendiri mengatakan bahwa kematian manusia itu adalah tertidur dan. Aduh. Nah, Bukan bagi Protestan itu. mati total. Bukan. Nah, bagaimana Bukan itu, Pak? itu ceritanya. Bapak bagaimana tuh menanggapi perkataan Yesus itu, Ceritanya Pak? bukan itu ceritanya. Loh? Cerita Lazarus dan orang kaya. Pak. Baca ayatnya, Pak. Bukan kita nggak ngomong tentang Lazarus orang kaya. Kita lagi ngomongin Ya kan? kesepakatan kata mati itu Kau apa? menang, Bentar, Pak. menang sendiri. Evlogia, sabar. Kita ngomongin tentang Orang kaya mati. hidup mewah setiap hari. Bentar, Evlogia, Mengenakan pakaian sabar, Pak Evlogia. Kita bisa mengerti dulu apa arti kata kematian menurut Allah dan kematian menurut manusia. Pak Evlogia kan mengatakan jangan berdoa kepada orang mati. Apa arti mati itu sebenarnya? Yesus sendiri katakan mati itu apa tadi dan menurut Yohanes 11 ayat 11 sampai ayat 13? Tertidur. Matinya manusia itu adalah tertidur. Makanya di ayat ke-25-nya dikatakan apa dan di Yohanes 11 tadi dan ayat 25. Aduh, kau ini. Buka mic-nya dan. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini diganti oleh Protestan. Jadi kalau sudah mati, tetaplah mati. Tetap mati. Tapi Yesus bilang, ia tetap hidup. Luar biasa kan, Protestan hebat banget ya mengganti Luar ayat. biasa memang. Luar biasa mereka mengganti. Jangan karena kesalahan satu orang jadi semua kena. Sebentar, Anda belum diajak ngobrol. Nanti ada gilirannya. Jadi ketika Yesus mengatakan kematian manusia itu hanyalah tertidur, bukan kematian yang sebenarnya adalah terpisahnya dari Allah. Ya. Dari Allah itu adalah kematian yang sebenarnya. Jadi ketika kamu kehilangan keselamatan, tidak bersatu pada tubuhnya, yaitu adalah gerejanya, maka kamu akan kehilangan keselamatan itu. Kata Rasul Paulus di dalam 1 Timotius berapa itu? Pio, bantu aku. Yang mengatakan gereja merupakan tiang penopang dan dasar kebenaran Allah. Jadi ketika kehilangan kebenaran, kehilangan keselamatan, engkau selamanya tidak bersama dengan Allah. Alias di mana, Komandan? Di neraka. 1 Timotius 3 ayat 15. Betul, terima kasih. Jadi itulah kematian yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus. Bukan tentang kamu udah gitu. Bukan dead.
Bukan itu hanya tertidur menurut Yesus. Jadi saya mau bawa ayat ini keseluruhan. Saya tidak tafsir bebas. Ini literal loh. Apakah di sini aku ada tafsir bebas? Komandan dan Pio, ada tidak aku tafsir Itu bebas? di sini? literal. Tidak. Nih ya. Nah, literal. Jadi bagi Protestan mati itu mati kekal. Bagi Yesus mati itu tertidur, bahkan dikatakan dia adalah kebangkitan dan hidup. Yang mati di dalam dia tetap hidup. Tapi Protestan Gitu. mengajarkan tetap mati Yesus. Nah, tuh. Coba Ada mau yang ikut bilang Yesus sama apa ikut saya gini, Protestan? Dan. Iya, Dan. Ada yang bilang dia bilang gini, penginjil Mikael itu ya itu konteksnya beda. Loh, ini satu bab ini. Dari ayat 1 sampai ayat 44 ini. Wah, nggak pernah baca kitab suci ternyata orang-orang Penginjil Protestan. Mikael, Pak Evodia, bentar, Pak Evodia, penginjil Mikael. Begini penginjil Mikael itu ayat-ayat eklesiologi. Kau nggak paham, kau cuma bisa bahasa Yunani tapi ilmumu kayak dakiku, debu kakiku gitu. Udah. Iya, betul. Pak Evlogia, John, dan penginjil Mikael kalau mengatakan saya ngeles, silahkan dan bacakan lagi Yohanes 11 ayat 11 ya. Tanda banget mereka ini nggak pernah baca kitab sucinya. Baca Lazarus dan orang kaya, Lazarus orang kaya. Lazarus terus pakai oksigen, Pak. Lah, dan mic-nya dan bacakan ya. Iya, kalau Evangelion Baca. kan dari tadi nggak nunjukkan Ada enggak ayat gimana apapun. antara orang mati dan Demikianlah orang hidup. perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus sahabat kita telah tertidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia. Yang enggak baca yang mana? Oh. Lo baca yang mana? Baca yang mana? Coba kau Sabar tunjukkan. dulu. Kamu sabar dulu, jangan pergi kemana nanti kayak yang Lazarus dan orang kaya. Ini juga Lazarus yang ini juga, tapi beda. Tapi ini kita lihat Lalu- arti mati dari Yesus. Lanjut dan. Lalu kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus. Nih, aku baca. Sedangkan sangka mereka, sebentar Pak. Jadi bagi Yesus mati itu tertidur Pak. Gak ada mati kekal seperti ajaran Protestan. Sebenarnya, Aku baca ini, sebentar baca. Pak, sebentar Pak. Orang kaya. Kau bawa hidup ayat nanti untuk membantah ini. Sabar, sabar. hari. Sabar Bapak, sabar. Sabar. Tenangkan jiwamu Bapak. Ya. Lalu kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Dan itu TB2 ya. Oke, betul. TB1 dan lebih sakit lagi nih TB1 dari Saya tidak punya TB1. Aduh, aku bacakan ya. Ya. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, teman-teman Protestan, buka kitab suci Yohanes 11 ayat Kalau 11 sampai ceritanya mau menang sendiri, Kak, bilang menang tuh. Malah kalian Dengar yang ya. diskusi gimana ini? Demikianlah perkataannya dan sesudah itu Kalau ia mau menang berkata sendiri, kepada mereka, bilang kau. Lazarus saudara kita telah tertidur, Aku tidak mau. tetapi aku pergi ke mendengarkan sana omongan untuk kau. membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Di sini Yesus katakan apa? Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ya? Itu jelas. Jadi cara berpikir Tuhan dan cara berpikir manusia itu berbeda. Sangat-sangat berbeda, bahkan 100% berbeda. Makanya kenapa kita mengatakan bahwa kematian manusia itu tidak kekal. Matinya manusia ini ketika jiwa meninggalkan raga itu tidak kekal. Yang kekal adalah sudah di neraka, itulah kekal. Paham sampai ke sini? Makanya kenapa
Pada saat di ayat ke-25, Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ingat kalimatnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah apa tadi, Dan? Sudah Coba diganti kalimatnya. Sudah Barang mati. siapa percaya kepadaku, ia tetap mati ketika ia telah mati. Itu Protestan. Iya benar. Padahal di ayatnya sudah dikatakan jelas loh ayat 25. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu mulu nggak kelar-kelar. Kapan ini? Sekarang ku tanya sama teman-teman Protestan, para rasul dan Bunda Maria dan Santo Yosef itu orang percaya atau tidak? Yeremia, saya tanya sama kamu. Bunda Ya. Maria, Santo Yosef, bapaknya Yesus dan para rasul itu orang percaya atau tidak? Tapi sebelum ke situ, Mina. Jawab dulu. Orang percaya atau tidak? Bentar, saya jawab. Sebelum Saya ke nggak mau. situ, Saya jawab. Kamu harus jawab dan pertanyaan saya. saya berharap saya ngobrol sama satu-satu lah. Semua saya tanggapin kalian. Ya, di sini tadi. lanjutlah. Jangan Bunda jangan dua. Maria, ya. Bunda Maria dan Santo Yosef serta para rasul dan dan jemaat mula-mula pada saat itu orang percaya atau tidak? Ya orang percaya lah gimana sih? Oke. Pertanyaan itu aja kamu tanyakan. Menurut Yesus orang percaya itu hidup atau mati? Ya hidup lah. Ya sudah. Jelas. Ya udah. Dia Kan akan makanya saya hidup. bilang tadi, jangan Dia cuma gara-gara akan hidup. kesalahpahaman satu Benar, orang. ya? Kan nggak semua Makanya ilmu begini. orang itu sama. Dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Iya betul. Makanya saya bilang tadi nggak semua pengetahuan orang itu sama. Beda-beda. Pengetahuan orang itu beda-beda. Di Protestan Ya, yang benar yang mana, Pak Yeremia? Hah? Protestan yang benar yang mana? Di TV. Ya ada yang paham, ada yang kurang paham. Iya, ada saya yang kurang tanya. paham, kan gitu. Anda mengatakan kan tidak semua sama. Sekarang Katolik juga beritahukan gitu, saya. Katolik juga gitu, nggak usah. Sekarang beritahukan saya satu Protestan yang benar yang mana? Makanya inilah tadi saya bilang sebelum masuk ke situ. Bapak saya cukup berharap menjawab dengan kita jujur. ngobrol aja secara Mengatakan baik-baik, secara setiap orang dewasa. tadi berbeda. Sekarang tunjukkan pada saya Protestan yang benar itu yang mana?